Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok KAS AKP 1A. Oh ya teman-teman, terus support kami dengan like, comment, and subscribe channel YouTube kami ya. Pada video kali ini, kami akan membahas materi Microsoft PowerPoint, yaitu mengenai pengertian, bagian menu, fitur, serta fungsi-fungsinya. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint atau biasa disingkat dengan PPT adalah salah satu aplikasi milik Microsoft yang biasa digunakan dalam presentasi. Entah itu presentasi bisnis, materi pelajaran, tugas kuliah, karya penelitian, ataupun lainnya. Dengan menggunakan PowerPoint, para audiens lebih mudah menangkap apa yang disampaikan pembicara dalam sebuah rapat, kelas, seminar, ataupun workshop. PowerPoint memiliki fitur yang membuat user dapat memasukkan data dalam bentuk teks, gambar, video, maupun audio. Selain itu, PPT juga dilengkapi fitur-fitur animasi yang dapat membuat slide atau tampilan materi yang lebih nyaman untuk dilihat. Microsoft PowerPoint adalah program andalan Microsoft yang ditujukan untuk membuat pengguna mempresentasikan sebuah karya, hasil, ataupun dokumen terkait. PowerPoint memiliki 10 tab menu, yang mana di setiap menu memiliki ikon dan fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu tab File. Tab File adalah menu yang paling depan dari Microsoft PowerPoint, yang biasa disebut User Interface atau tampilan awal sebelum masuk ke program Microsoft PowerPoint. Tab ini terdiri dari 13 ikon, yaitu yang pertama, Home, yang berfungsi untuk kembali ke halaman awal. Kedua, New, berfungsi untuk membuat dokumen baru. 3. Open, berfungsi untuk membuka file PowerPoint yang pernah dibuat. 4. Info, berfungsi untuk menampilkan informasi dokumen yang sedang dibuka. 5. Save, berfungsi untuk menyimpan dengan file yang sama. 6. Save As, berfungsi untuk menyimpan dokumen dengan nama berbeda. 7. Print, berfungsi untuk mencetak dokumen. 8. Share, berfungsi untuk membagikan dokumen secara online melalui email atau fitur presentasi jarak jauh. 9. Export, berfungsi untuk mengubah dokumen ke dalam format lain seperti video dan animasi. 10. Close, menutup dokumen tanpa keluar dari software. 11. Akun, berfungsi untuk menampilkan informasi akun PowerPoint seperti versi, tema, dan background. 12. Feedback, berfungsi untuk memberikan penilaian, masukan, kritik, dan saran pada produk Microsoft PowerPoint. 13. Option, berfungsi untuk mengatur tampilan toolbar. Selanjutnya, tab yang kedua yaitu tab Home. Tab Home adalah menu yang digunakan untuk menyunting tampilan isi slide presentasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada tab Home inilah yang paling sering kita gunakan. Tab ini terdiri dari beberapa grup, yaitu Clipboard, Slide, Font, Paragraph, Drawing, dan Editing. Yang pertama, grup Clipboard. Grup ini terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama, Paste, berfungsi untuk memunculkan hasil duplikasi. Yang kedua, Cut, berfungsi untuk memindahkan objek. 3. Copy, berfungsi untuk menggandakan objek. 4. Format Painter, berfungsi untuk menduplikasikan format teks. Selanjutnya, grup Slide. Grup ini terdiri dari beberapa ikon. Pertama, New Slide, berfungsi untuk membuat slide baru. Kedua, Layout, berfungsi untuk memilih tampilan layout.
Ketiga, reset, berfungsi untuk mengembalikan tampilan layout seperti semula. Keempat, section, berfungsi untuk mengelola slide. Selanjutnya, grup font. Grup font terdiri dari beberapa icon. Pertama, font, berfungsi untuk mengubah bentuk teks. Kedua, font size, berfungsi untuk mengubah ukuran teks. Ketiga, increase font size, berfungsi untuk memperbesar ukuran teks. Keempat, decrease font size, berfungsi untuk memperkecil ukuran teks. Kelima, clear all formatting, berfungsi untuk menghapus format baru. 6. Bold, berfungsi untuk membuat teks tebal. 7. Italic, berfungsi untuk membuat teks miring. 8. Underline, berfungsi untuk memberi garis bawah pada teks. 9. Strike through, berfungsi untuk mencoret bagian teks tertentu, biasanya sebagai tanda bahwa bagian tersebut akan dihilangkan nantinya. 10. Text shadow, memberi efek bayangan pada teks untuk menonjolkan teks pada slide. 11. Karakter spacing, berfungsi untuk mengatur jarak antar huruf. 12. Change case, berfungsi untuk mengubah orientasi teks. 13. Font color, berfungsi untuk mewarnai teks. Selanjutnya, grup paragraf. Grup ini terdiri dari beberapa icon. Yang pertama, bullet, berfungsi untuk mengatur bentuk bulat atau poin. Kedua, numbering, berfungsi untuk mengatur sistem penomoran. Ketiga, decrease list level, berfungsi untuk menggeser bullet atau numbering pada level sebelumnya. Keempat, increase list level, berfungsi untuk menggeser bullet atau numbering pada level berikutnya. Kelima, line spacing, berfungsi untuk mengatur spasi antar baris. Keenam, align text left, berfungsi untuk mengubah peralatan teks menjadi rata kiri. 7. Center, berfungsi untuk mengubah perataan teks menjadi rata tengah. 8. Align text right, berfungsi untuk mengubah perataan teks menjadi rata kanan. 9. Justify, berfungsi untuk mengubah peralatan teks menjadi rata kiri dan kanan. 10. Columns, berfungsi untuk menyisipkan kolom pada slide. 11. Text direction, berfungsi untuk merotasi arah teks. 12. Align text, berfungsi untuk mengatur posisi teks dalam text box. 13. Convert to Smart, berfungsi untuk mengubah teks ke dalam bentuk bagan. Selanjutnya, grup drawing. Grup ini terdiri dari beberapa icon. Yang pertama, shapes, berfungsi untuk menyisipkan bentuk. Kedua, arrange, berfungsi untuk mengatur dan menata objek. 3. Shape quick styles, berfungsi untuk memilih bentuk visual untuk bagan atau garis. Keempat, shape fill, berfungsi untuk memberi warna objek. Kelima, shape outline, berfungsi untuk memberi warna pada garis tepi. Keenam, shape effect, berfungsi untuk mengatur efek pada objek. Selanjutnya, grup editing. Grup ini terdiri dari beberapa icon. Yang pertama, find, berfungsi untuk mencari teks dalam sebuah file yang sedang aktif. Kedua, replace, berfungsi untuk mengganti teks dengan teks lainnya pada dokumen. Ketiga, select, berfungsi untuk memilih teks atau objek dalam dokumen. Selanjutnya, tab menu insert. Tab insert digunakan untuk menyisipkan elemen yang dipilih ke dalam slide presentasi. Tab ini terdiri dari beberapa grup. Yang pertama, slide, tables, image, illustration, add-ins, links, comment, text, symbols, media. Yang pertama, grup slide. Grup ini terdiri dari icon new slide yang berfungsi untuk menambahkan slide baru ke dalam presentasi. Yang kedua, grup tables. Grup ini terdiri dari icon tables yang berfungsi untuk menambahkan tabel ke dalam presentasi. Ketiga, image.
yang terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama, Pictures, yang berfungsi untuk menambahkan gambar dari komputer atau perangkat lain ke dalam slide. Kedua, Online Pictures, yang berfungsi untuk mencari dan menyisipkan gambar dari berbagai sumber online. 3. Screenshot, berfungsi untuk menambahkan gambar dari tampilan layar desktop ke dalam slide. 4. Foto album, berfungsi untuk menambahkan gambar dari koleksi gambar yang ada di dalam komputer ke dalam slide. Selanjutnya, Group Illustration. Grup ini terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama, Shapes, yang berfungsi untuk menyisipkan bentuk yang sudah jadi, seperti lingkaran, kotak, dan panah. Kedua, Icon, berfungsi untuk menyisipkan ikon untuk berkomunikasi secara visual. Ketiga, 3D Models, yang berfungsi untuk menambahkan gambar 3 dimensi dari dalam komputer ke dalam slide. Keempat, Smart Art, berfungsi untuk menambahkan gambar tekstur ke dalam slide. Kelima, Chart, berfungsi untuk menambahkan grafik batang atau grafik lingkaran ke dalam slide. Selanjutnya, Group Add-ins. Grup ini terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama, Get Add-in, yang berfungsi untuk menambahkan menu baru yang kita dapat dari internet. Kedua, My Add-ins, yang berfungsi untuk menambahkan menu baru yang sudah ada pada komputer. Selanjutnya, Group Links. Grup ini terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama, Zoom, yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa slide ke dalam satu slide. Kedua, Link, yang berfungsi untuk membuat tautan di dokumen untuk akses cepat ke halaman web atau file. Ketiga, Action, berfungsi untuk memberikan tindakan pada objek yang telah dipilih ketika diklik. Selanjutnya, Grup Comment, terdiri dari ikon comment yang berfungsi untuk menambahkan komentar. Selanjutnya, Text. Grup ini terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama, Text Box, yang berfungsi menambahkan teks ke dalam bentuk atau objek. Kedua, Header and Footer, yang berfungsi menambahkan teks artistik ke dalam slide. 3. Word Art, yang berfungsi untuk menambahkan teks artistik ke dalam slide. Keempat, Date and Time, yang berfungsi untuk menambahkan tanggal dan waktu ke dalam slide. 5. Slide Number, yang berfungsi untuk menambahkan nomor halaman ke dalam slide. 6. Object, yang berfungsi untuk menambahkan objek ke dalam slide. Selanjutnya, Grup Symbols, yang terdiri dari ikon, equation, yang berfungsi untuk menambah rumus ke dalam slide. Kedua, Symbols, yang berfungsi untuk menambahkan simbol-simbol yang tidak umum ke dalam slide. Selanjutnya, Grup Media. Grup ini terdiri dari ikon video, yang berfungsi untuk menambahkan video ke dalam dokumen slide. Yang kedua, Audio, menambahkan audio ke dalam slide. Ketiga, Screen Recording, yang berfungsi untuk menambahkan rekaman layar PC bersama suaranya ke dalam slide. Selanjutnya, tab yang keempat yaitu tab Design. Tab Design adalah menu utama yang fungsinya untuk mengatur tema slide, variasi dari tema, dan mengatur ukuran kertas, serta background slide. Tab ini terdiri dari beberapa grup, yaitu Themes, Variants, dan Customize. Yang pertama, Themes, yaitu berfungsi untuk mengatur tema presentasi. Yang kedua, Variant, yaitu berfungsi untuk mengatur variasi dari tema yang telah kita pilih. Yang ketiga yaitu Customize. Yang pertama, Slide Size, yang berfungsi untuk mengatur ukuran kertas slide pada PowerPoint. Ikon yang kedua yaitu Format Background, yang berfungsi untuk mengatur latar belakang slide. Selanjutnya, tab yang kelima yaitu tab Transition. Tab Transition adalah efek peralihan animasi sebuah slide. Slide yang baru muncul tersebut biasanya akan bergerak sesuai dengan animasi yang diterapkan agar mampu menarik perhatian. Tab ini terdiri dari beberapa grup yaitu Preview, Transition to the Slide, dan Timing. Grup yang pertama yaitu Preview,
yang berfungsi menampilkan pratinjau dari transisi yang diterapkan dalam slide. Yang kedua, Group Transition to the slide berfungsi untuk mengatur efek transisi. Grup yang ketiga yaitu Timing. Grup ini terdiri dari beberapa ikon, yaitu Sound. Berfungsi untuk mengatur efek suara ketika slide tersebut muncul. Yang kedua, Duration. Berfungsi mengatur durasi dari efek transisi slide. Yang ketiga, Apply to All, yang berfungsi menerapkan pengaturan nada pada sound dan duration ke semua slide agar sama. Yang keempat yaitu Advanced Slide. Berfungsi mengatur lanjutan peralihan antar slide. Tab yang keenam yaitu Tab Animation. Tab Animation adalah tab menu utama pada Microsoft PowerPoint yang berfungsi untuk menambahkan efek animasi terhadap objek seperti gambar atau tulisan dalam slide. Tab ini terdiri dari beberapa grup yaitu Preview, Animation, Advanced Animation, dan Timing. Grup pertama yaitu Preview, yang berfungsi menampilkan pratinjau dari animasi yang telah diterapkan atau digunakan pada objek dalam slide. Grup kedua yaitu Animation, yang berfungsi untuk menambahkan atau memberikan efek animasi terhadap objek yang ada pada slide. Ketiga, grup Advanced Animation. Grup ini terdiri dari beberapa ikon, yaitu Add Animation. Berfungsi untuk menambahkan efek animasi lagi selain dari efek animasi pada grup sebelumnya. Yang kedua, Animation Pane, yang berfungsi menampilkan atau menyembunyikan panel animasi. Yang ketiga, Trigger, memberikan kondisi tertentu pada suatu efek informasi. Selanjutnya, Animation Painter, yang berfungsi menyalin efek animasi dari suatu objek agar bisa diterapkan pada objek lain. Grup keempat yaitu Timing. Grup ini terdiri dari beberapa ikon, yaitu yang pertama Start, yang berfungsi menentukan kapan efek animasi akan dimulai. Yang kedua Duration, menentukan durasi atau waktu tayang animasi. Yang ketiga Delay, yaitu berfungsi menentukan waktu tunggu dari efek animasi. Yang keempat, Move Earlier, berfungsi memindahkan efek animasi dari suatu objek ke objek sebelumnya. Yang terakhir yaitu Move Later, yang berfungsi memindahkan efek animasi suatu objek ke objek berikutnya. Lanjut ke tab yang ketujuh yaitu tab Slideshow. Berfungsi untuk menampilkan hasil slide presentasi yang sudah kita buat, mengatur tampilan file presentasi dan lain sebagainya. Tab ini terdiri dari beberapa grup. Pertama Start Slideshow, yang kedua Setup, dan yang ketiga yaitu Monitors. Untuk grup yang pertama yaitu Start Slideshow terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama yaitu From Beginning, berfungsi menampilkan presentasi dari slide pertama. Kedua, From Current Slide, berfungsi melompat langsung ke presentasi pada slide. Yang ketiga, Custom Slideshow, berfungsi menampilkan slide yang dipilih. Lanjut ke grup yang kedua yaitu Setup, terdiri dari ikon yang pertama Setup Slideshow, berfungsi mengatur opsi lanjutan pada tayangan slide. Ikon kedua yaitu Hide Slide, berfungsi menyembunyikan slide saat ini agar tidak muncul saat sedang presentasi. Ikon ketiga Rehearse Timings, berfungsi latihan presentasi dengan tampilan slide layar penuh guna mengetahui waktu yang tepat untuk setiap slide. Ikon keempat Record Slideshow, berfungsi merekam narasi audio, gerakan penunjuk laser, waktu slide, dan animasi untuk pemutaran selama mempresentasikan slide. Ikon kelima Play Narration, berfungsi memutar ulang narasi audio dan gerakan petunjuk laser selama memperagakan slide. Ikon keenam
Use timings berfungsi memutar ulang animasi dan pengaturan waktu slide selama pertunjukan slide. Icon ketujuh, Show Media Control, berfungsi menampilkan kontrol untuk memutar klip audio dan video saat mengarahkan kursor ke klip selama peragaan slide. Lanjut ke grup yang ketiga, yaitu monitor, terdiri dari beberapa icon. Yang pertama, monitor berfungsi membiarkan PowerPoint secara otomatis memilih mana yang akan menampilkan tayangan slide. Icon kedua yaitu Use Presenter View, berfungsi menampilkan slide layar penuh di salah satu monitor dan tampilan speaker di monitor lainnya. Selanjutnya, tab yang ke-8 yaitu tab Review. Tab Review berfungsi untuk memeriksa isi slide presentasi. Tab Review terdiri dari beberapa grup, yaitu Profile, yang kedua Accessibility, ketiga Insight, yang keempat Language, yang kelima Comments, yang keenam Compare, dan yang terakhir yaitu Grup yang pertama terdiri dari icon pertama, Spelling, berfungsi memeriksa ejaan teks pada slide. Icon kedua, Thesaurus, berfungsi menampilkan padanan kata dalam bahasa yang digunakan. Lanjut, grup kedua yaitu Accessibility, terdiri dari icon satu saja yaitu Check Accessibility, berfungsi memastikan dokumen yang dibuat biasa diakses oleh semua orang. Grup yang ketiga yaitu Insight, terdiri dari icon Smart Lookup, berfungsi melakukan pencarian terhadap dari sebuah tulisan yang ada pada dokumen. Lanjut, grup yang keempat Language, terdiri dari icon 1 Translate, berfungsi mengartikan kata yang dimaksud dalam bahasa lain. Icon yang kedua Language, mengatur bahasa yang digunakan untuk memeriksa ejaan. Grup yang kelima Comments, terdiri dari icon yang pertama yaitu New Comment, berfungsi menambahkan teks tambahan catatan. Icon kedua yaitu Delete, berfungsi menghapus komentar. Icon ketiga Previous, berfungsi navigasi dalam melihat komentar sebelumnya. Icon keempat Next, berfungsi dalam melihat komentar selanjutnya. Dan yang kelima yaitu Show Comments, berfungsi menampilkan dan menyembunyikan komentar. Lanjut, grup yang keenam yaitu Compare, terdiri dari icon 1 yang pertama Compare, berfungsi membandingkan presentasi dari file lain. Icon yang kedua yaitu Accept, berfungsi menerima perubahan yang telah dibuat terhadap dokumen. Icon yang ketiga Reject, berfungsi menolak perubahan yang telah dibuat terhadap dokumen. Icon yang keempat yaitu Previous, berfungsi mengarahkan ke revisi sebelumnya. Icon kelima Next, berfungsi mengarahkan revisi ke sesudahnya. Icon keenam Reviewing, berfungsi menampilkan panel untuk meninjau perubahan. Dan icon terakhir End Review, berfungsi sebagai tinjauan akhir. Grup terakhir yaitu Group Ink, terdiri dari icon satu saja yaitu Hide Ink, berfungsi menambahkan coretan apapun pada file-file Office kita. Selanjutnya, tab yang ke-9 yaitu tab View, berfungsi untuk mengatur tampilan jendela kerja slide presentasi. Pada ribbon tab View ini berisikan 7 grup, yaitu terdiri dari Presentation Views, Master Views, Show, yang keempat Zoom, Color atau Grayscale, Windows, dan Macros. Grup yang pertama yaitu Presentation Views,
terdiri dari ikon yang pertama yaitu normal view, berfungsi mencantumkan thumbnail pada tiap slide dan tampilan yang lebih besar tiap slide tengah. Ikon kedua, outline view, berfungsi menunjukkan presentasi dalam sebuah ringkasan tradisional yang mudah dibaca. Ikon ketiga, slide sortir, berfungsi memunculkan keseluruhan slide yang ada dalam file PowerPoint dalam satu tampilan. Ikon keempat, notes page, berfungsi menampilkan catatan pada setiap slide. Dan ikon kelima yaitu reading view, berfungsi menampilkan satu slide pada satu waktu dalam ukuran besar dan memberikan kontrol untuk berpindah slide demi slide. Grup yang kedua yaitu master views, terdiri dari ikon yang pertama yaitu slide master, berfungsi mengubah tampilannya. Ikon kedua, handout master, berfungsi mengubah desain dan tampilan. Ikon ketiga, notes master, berfungsi membuka induk catatan. Lanjut, grup yang ketiga yaitu grup show, terdiri dari beberapa ikon. Pertama, ruler, berfungsi menampilkan dan menyembunyikan penggaris. Ikon kedua, grid lines, berfungsi menampilkan dan menyembunyikan garis-garis. Ikon ketiga, grids, berfungsi sebagai penggaris yang membuat desain lebih rapi. Dan ikon yang keempat, notes, berfungsi menampilkan catatan dalam slide. Lanjut, grup berikutnya, grup zoom, terdiri dari ikon pertama zoom, berfungsi memperbesar tampilan. Ikon kedua, fade to windows, berfungsi menyesuaikan ukuran slide dengan ukuran jendela. Lanjut ke grup color or grayscale, berfungsi menampilkan slide presentasi dengan berbagai warna. Black and white menampilkan slide presentasi dengan warna abu-abu dan menampilkan slide presentasi dengan warna hitam. Grup selanjutnya, grup Windows, terdiri dari ikon yang pertama yaitu new window, berfungsi membuka jendela baru dengan isi dokumen yang sama. Ikon kedua, orange all, yang berfungsi mengatur jendela presentasi sehingga semuanya saling berdampingan. Ikon ketiga, cascade windows, berfungsi menyusun semua file yang sedang terbuka dalam satu tampilan. Ikon keempat, move split, berfungsi memindahkan pemisah yang membagi beberapa bagian dalam satu jendela. Ikon kelima, switch windows, berfungsi menutup jendela yang aktif dan membuka file presentasi lainnya. Grup terakhir yaitu macros, berfungsi melihat daftar makro yang dapat dijalankan atau dihapus. Selanjutnya, tab yang ke-10 yaitu tab help, berfungsi sebagai pusatnya bantuan. Tab ini terdiri dari grup help yang terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama, help, berfungsi membantu untuk menggunakan Microsoft PowerPoint. Ikon kedua, kontak support, berfungsi sebagai kontak untuk memperoleh dari dukungan agen Office. Ikon ketiga, feedback, berfungsi memberikan umpan balik kepada Microsoft PowerPoint. Ikon terakhir yaitu show training, berfungsi menampilkan pelatihan online dan konten pembelajaran. Demikian pembahasan tentang Microsoft PowerPoint dan terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini hingga akhir. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat. Jika ada yang belum jelas, silakan bertanya di kolom komentar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.